Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Supriandri. Di sini saya sebagai guru PLP dari Universitas Siliwangi di jurusan Pendidikan Sejarah. Nah, saya di sini menggantikan dari Ibu Ani Sundari terkait sejarah perminatan. Gitu. Buat adik-adik semuanya, mohon kerjasamanya untuk beberapa pertemuan ke depan. Mungkin beberapa pertemuan ke depan saya akan menjelaskan dan memberikan materi gitu terkait apa saja sih yang dibutuhkan oleh kalian. Nah, di sini ada kan kemarin sudah nih dari Ibu Ani gitu terkait materi-materi yang diberikan kepada kalian itu banyak sekali ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu yang belum tersampaikan adalah penelitian sejarah. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian terkait penelitian sejarah itu sendiri. Baik, mohon untuk disimak ya, ada semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian sejarah. Nah, penelitian sejarah itu memiliki prinsip nih. Prinsipnya itu ada 3. Yang pertama, prinsip teoritis. Yang kedua, metodologis. Yang ketiga, prinsip teknis. Jadi untuk adik-adik semuanya bisa diingat-ingat 3 prinsip yang akan kalian hadapi ketika melakukan penelitian. Prinsip teoritis, landasan teori yang digunakan dalam penelitian sejarah. Nah, ini merupakan aspek yang penting ya, karena biasanya para penguji atau orang-orang itu mempertanyakan teorinya dari mana gitu untuk melakukan sejarah tersebut. Nah, kemudian ada metodologis, apakah penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif, kuantitatif, komparasi, model atau Microsoft sosial. Jadi metodologis itu adalah metode yang akan kalian gunakan dalam penelitian tersebut. Kemudian ada teknis. Teknisnya ini ada teknis, prosedur, proses penelitian yang terukur dan dapat diuji kebenarannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, apa sih yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah penelitian? Nah, ada 3 juga, sama 3 sub yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada sebuah fakta, yang kedua ada objektivitas, yang ketiga ada kausalitas. Nah, fakta ini diperoleh dari sumber sejarah, baik yang lisan atau hasil wawancara. Terus ada juga dari tradisi, biasanya dari masyarakat adat ataupun dari sumber-sumber yang memang dapat kita percayai, seperti misalkan ada sebuah peristiwa dan ada cucu dan cicitnya gitu, kita bisa menanyai pada beliau bagaimana sejarah yang terjadi di masa lampaunya gitu. Dan juga ada non lisan nih. Non lisan itu berupa benda, biasanya benda sejarah atau artefak ataupun dokumen-dokumen, arsip gitu. Kan banyak tuh arsip-arsip yang memang berkaitan dengan sejarah. Nah, kemudian ada objektivitas, keterlibatan emosional penulis yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, objektivitas itu jadi keterlibatan emosional kalian nih ketika melakukan sebuah penelitian. Apakah emosional kalian menggebu-gebu ataukah dilema ketika melakukan penelitian tersebut gitu. Jadi di sana terjadilah objektivitas yang akan kalian tentukan, seperti itu. Kemudian ada kausalitas. Kausalitas ini biasanya analisa dari penulis terhadap hubungan dari sebab kemudian akibat. Nah, itu biasanya analisa kalian terhadap sebabnya apa nih, kemudian akibat dari hal tersebut apa gitu. Nah, di sini ada kerangka dasar penelitian. Sebelum kita ke penelitian sejarah, ada juga kerangka dasar penelitiannya. Nah, penelitian ini biasanya dimulai dari pemilihan topik. Ya, pemilihan topik ini kemudian menemukan sebuah judul. Nah, judul ini biasanya ketika sudah ditentukan oleh kalian akan menemukan sebuah masalah. Kemudian kalian wajib merumuskan sebuah permasalahan. Jadi adanya rumusan masalah untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, heuristik. Biasanya heuristik itu tertulis, lisan, dan benda. Nah, heuristik ini merupakan sumber-sumber. Kemudian sumber-sumber ini bakal menjadi sebuah data nih.
karena kalian untuk meneliti harus mempunyai data, apalagi datanya itu harus kredibel. Nah, kemudian ada verifikasi nih. Verifikasi biasanya dari eksternal, internal. Jadi ketika kita sudah memverifikasi, baik itu eksternal maupun internal, kita akan menemukan sebuah fakta sejarah gitu, faktanya yang akan kita angkat. Jadi sebagai acuan nih, sebagai bukti bahwa kalian penelitian yang kalian lakukan itu sangat kuat. Kemudian ada interpretasi. Nah, biasanya ada sintesis, kemudian analisis. Nah, menghasilkannya apa? Biasanya menghasilkan subjektivitas seperti itu. Historiografi. Nah, kemudian ada historiografi. Nah, sudah tahu kan biasanya ada pendahuluan, pembahasan, kesimpulan. Ini juga sering kalian temui di artikel-artikel maupun di makalah-makalah yang kalian buat, karena pendahuluan, pembahasan, kesimpulan merupakan aspek dasar dalam sebuah karya ilmiah maupun dalam penelitian juga sama gitu. Ada historiografi. Nah, selanjutnya ada kerangka penelitian sejarah. Kerangka penelitian sejarah ini terdapat 4 aspek yang harus kalian perhatikan dalam penelitian sejarah. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, caranya. Yang ketiga, tujuan. Kemudian ada langkah-langkahnya. Pengertiannya itu diingatan masa lalunya itu seperti apa gitu. Ingatan masa lalu dari penelitian yang akan kalian angkat. Kemudian caranya yaitu dengan wawancara biasanya. Terus kalian sebagai peneliti harus mencari narasumber terkait penelitian yang akan kalian angkat atau sumber yang akan kalian dapatkan. Jadi harus melakukan wawancara. Biasanya wawancara secara lisan. Terus juga kalian juga bisa mencari sumber-sumber itu dari pustaka gitu. Untuk yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan ini untuk mendapatkan data dan juga melengkapi data. Jadi ketika kalian sudah memiliki tujuan dalam melakukan penelitian, kalian mau tidak mau harus mendapatkan sebuah data untuk mengangkat atau menjadi pendukung dari penelitian yang akan kalian lakukan. Kemudian ada langkah-langkah nih. Langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama, mempersiapkan pertanyaan, mempersiapkan perencanaan, melakukan pelaksanaan, dan juga melakukan evaluasi. Nah, mengapa sih 4 aspek ini sangat diperlukan? Ya, karena memang sangat penting gitu. Kalian ketika mau meneliti harus memiliki pertanyaan-pertanyaan yang banyak gitu. Ini agar menstimulus gitu dari memicu gairah kalian untuk meneliti lebih serius gitu, dan juga mencari sumber-sumber yang banyak gitu. Jadi sumbernya itu kredibel. Terus perencanaan juga kalian harus menentukan waktu kalian untuk meneliti agar kalian memiliki target. Terus merencanakan bagaimana, terus kapan, siapa. Nah, itu perencanaannya harus kalian tentukan gitu. Kemudian ada pelaksanaan. Pelaksanaan itu tentu jelas sekali kalian harus melakukan atau membuatnya gitu. Kemudian ada evaluasi. Nah, evaluasi sendiri ini untuk mengevaluasi diri kalian dan juga mengevaluasi sampai mana sih penelitian yang kalian telah lakukan. Jadi harus dievaluasi biar kalian biar kalian tergugah untuk melakukan penelitian selanjutnya seperti itu. Atau penelitian yang kalian lakukan itu kurang nih ternyata. Jadi kalian bisa mengevaluasi diri kalian dan penelitian yang kalian lakukan. Yang selanjutnya, langkah-langkah dalam penelitian seperti yang telah saya sebutkan tadi dalam kerangka adanya topik, penentuan topik, adanya heuristik, verifikasi, interpretasi, historiografi. Nah, namun di sini saya akan menjelaskan 2 saja karena untuk yang selanjutnya itu akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Pertama itu penentuan topik, yang kedua heuristik. Nah, itu apa sih penentuan topik itu dan juga heuristik itu apa? Ini di sini. Penentuan topik. Jadi tentukan apakah akan melakukan penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan. Maksudnya seperti ini. Kalau misalkan kalian melakukan penelitian lapangan, berarti kalian mencari sumber-sumber yang memang secara lisan biasanya, atau mencari sumber-sumber yang memang
tidak ada nih di perpustakaan atau dimanapun. Jadi hanya satu sumber yang dapat kalian lakukan. Itu biasanya kalian langsung meneliti ke lapangan atau lain sebagainya seperti itu. Dan juga penelitian kepustakaan, biasanya kalian mencari-cari sumbernya itu dari buku ataupun dari referensi yang memang tertulis. Kemudian setelah itu kalian harus menentukan tema yang akan diteliti. Mengapa demikian? Karena kalian kalau misalkan sudah menentukan tema, kalian akan menemukan judul. Nah, judulnya ini akan mencakup gitu keseluruhan dari penelitian yang akan kalian lakukan. Ya, setelah itu tentukan rincian masalah yang akan diteliti. Nah, ini rumusan masalah itu sangat penting. Jadi tentukan masalah apa saja sih yang terdapat dalam penelitian yang akan kalian lakukan. Kemudian setelah itu tentukan hipotesa awal untuk membantu merinci masalah. Jadi harus menerka-nerka nih permasalahannya itu seperti apa. Jadi melakukan hipotesa kalian. Yang perlu dikemukakan dalam rumusan masalah yaitu subjek matter yang akan diteliti, kemudian mengapa perlu diteliti, yang kemudian juga ada maksud dan tujuan penelitian kalian, luasan dan batasan penelitian dalam hal lokasi dan waktu. Ini gunanya untuk membatasi kalian gitu agar tidak secara luas. Terus teori dan konsep yang dipakai oleh kalian dalam melakukan sebuah penelitian. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan nih dalam penelitian, apalagi penelitian sejarah. Topik yang diteliti merupakan topik sejarah, tentunya pasti itu. Terus topik yang dipilih dapat diteliti sejarahnya, jadi kredibel gitu, tidak ngambang, tidak hanya sebuah dongeng, karena sejarah itu harus pasti gitu. Kalau misalkan kita melakukan penelitian yang memang cenah atau kata lainnya itu masih diragukan gitu, itu hanya menjadi sebuah dongeng gitu. Jadi kalian harus mendapatkan topik yang dapat diteliti sejarahnya, kredibilitasnya itu sangat dapat diakui gitu oleh masyarakat. Topik yang dipilih dapat dikerjakan dalam waktu yang direncanakan. Ini gunanya untuk membatasi gitu kalian, membuat deadline dalam penelitian kalian agar terselesaikan, tidak tertunda. Topik yang dipilih tidak terlalu luas atau harus dipersempit permasalahannya. Gunanya apa? Kalian terfokus gitu dalam satu permasalahan yang memang menjadi penguasaan kalian gitu dalam permasalahan tersebut. Misalkan dalam faktor ekonominya, jadi atau faktor politiknya atau sosial budayanya. Nah, jadi harus menentukan salah satu tersebut atau dari ketiganya bisa, cuman kalian harus lebih spesifik, lebih rinci seperti itu. Nah, heuristik nih ada menarik gitu kalau misalkan kita membahas tentang heuristik. Heuristik ini berasal dari kata eureka ya, dari Yunani ini. Eureka ini berarti menemukan. Nah, pengertian heuristik sendiri adalah seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. Seperti yang tadi ya, bahwa dalam bahasa Yunani juga eureka gitu, menemukan. Heuristik dalam sejarah. Nah, ini ada heuristik dalam sejarah. Heuristik adalah upaya penelitian yang mendalam untuk menghimpun jejak-jejak sejarah atau mengumpulkan dokumen-dokumen agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian-kejadian bersejarah di masa lampau. Seperti itu. Nah, heuristik juga memiliki tipe-tipe loh. Tipenya itu ada yang tertulis, kemudian lisan. Nah, ini ada yang mengungkapkan ya dari sejarawan Nina Herlina Lubis. Beliau mendefinisikan heuristik sebagai tahapan kegiatan menemukan dan menghimpun sumber informasi jejak masa lampau. Jadi heuristik merupakan tahapan proses pengumpulan sumber-sumber sejarah. Jadi sesuai dengan namanya, menemukan seperti itu. Nah, untuk sejarah ada juga dari sejarawan Sartono Kartodirjo, ini heuristik yang berbentuk lisan. Sejarah lisan merupakan cerita tentang pengalaman kolektif yang disampaikan secara lisan. Jadi secara terus-menerus gitu, diestafetkan. Nah, sejarah lisan diperlukan untuk melengkapi sumber-sumber tertulis. Jadi heuristik yang tadi yang tertulis
ini bisa kita lengkapi dengan sumber-sumber lisan. Dalam sejarah lisan terdapat informasi-informasi yang tidak tercantum dalam sumber-sumber tertulis. Itu biasanya kita melakukan penelitian ke yang memang mengerti gitu terkait penelitian yang akan kalian bahas. Nah, untuk tambahannya, untuk mendapatkan informasi penulis harus melakukan wawancara dengan narasumber yang disebut sebagai pengkisah atau menggunakan alat rekam dalam dan kaset untuk melakukan menemukan bukti-buktinya seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah kalian dapat mengerti atau memahaminya? Silahkan kalian cermati video ini, kalian bisa pelajari gitu, atau kalian cari sumber-sumber mengenai heuristik dan topik yang akan dibahas dalam penelitian sejarah seperti itu. Itu saja, kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya masih yang sama dengan penelitian sejarah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya haturkan terima kasih kepada kalian yang telah menyimak video ini. Semoga memberikan tambahan dan ilmu pengetahuan dan juga wawasan kepada kalian untuk membuka cakrawala kalian ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.